Bab 6077. Setelah 1 jam, Steve, yang penuh dengan anggur dan makanan, merasa pusing. Memang benar dia banyak minum, tapi untungnya kapasitas minumnya bagus. Dan dia banyak bicara, jadi dia masih relatif sadar. Charlie melihat Steve hanya bisa bersandar di sandaran kursi dengan perutnya setelah makan begitu banyak. Jadi dia bertanya sambil tersenyum. "Steve, bagaimana perasaanmu? Apakah Anda perlu memesan lebih banyak hidangan?" Steve melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata dengan sedikit mabuk dan senyuman. Tidak perlu, Pak Wade. Pak Wade, saya kenyang. Sudah lama sekali sejak saya tidak makan begitu banyak dan minum begitu banyak anggur. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sekarang kita hampir makan, ayo kita berbisnis. Beritahu anak buahmu bahwa kamu di sini untuk menyusul kami dan minta mereka menunggu di tempat parkir. Kami membawamu melewati pintu belakang dan pergi ke tempat yang kubilang. Karena Steve sedikit mabuk, otaknya tidak hati-hati seperti sebelumnya. Sebaliknya, dengan statusnya, jika Charlie ingin meninggalkan anak buahnya dan membawanya. Dan jika dia pergi ke suatu tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Dia pasti akan memberitahu penasihat keamanannya terlebih dahulu. Namun, alkohol memang mempengaruhi penilaian masyarakat. Dia hampir tidak banyak berpikir, dan langsung berkata dengan riang. Oke, Tuan Wade. Aku akan memberitahu mereka sekarang juga. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Begitu telepon tersambung, tanpa menunggu pihak lain berbicara, dia langsung berkata. Kalian semua menunggu di tempat parkir dan jangan berkeliaran. Saya masih harus menyusul Tuan Wade. Ketika pihak lain mendengar ini, dia jelas sudah bersemangat. Ketika dia mabuk, dia tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Jadi dia berkata dengan hormat, "Baik Pak, kami sudah sampai. Jika terjadi sesuatu, harap beritahu kami kapan saja." Steve berkata oke dan langsung menutup telepon. Lalu, dia berkata kepada Charlie, "Wade. Tuan Wade, ayo pergi. Ayo pergi." Charlie mengangguk, berdiri, dan berkata kepada Orville. Orville, bantu Steve. Orville buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Wade, serahkan padaku." Setelah mengatakan itu, dia segera mendatangi Steve. Mengambil salah satu lengannya, dan membawanya keluar dari kotak. Di pintu belakang Classic Mansion. Sebuah kendaraan niaga dengan baris kedua dan ketiga serba hitam telah menyalakan mesinnya dan menunggu. Menurut rutinitas normal pengawal Steve, mereka harus memantau semua pintu masuk dan keluar Classic Mansion. Tapi kali ini situasinya agak istimewa. Semua orang ditinggalkan di tempat parkir di depan. Jadi mereka memantau apa yang terjadi di pintu belakang. Tidak tahu apapun tentang situasi apapun. Ketika Charlie dan mereka berempat tiba di mobil bisnis, pintu geser elektrik di dua baris belakang tiba-tiba terbuka. Orville langsung membawa Steve ke dalam mobil dan pergi ke baris ketiga. Charlie dan Isaac mengikuti dari dekat. Di dalam mobil. Ketika pintu ditutup, Steve menemukan bahwa semua jendela kendaraan komersial itu buram. Dan terdapat sekat fisik antara dua baris belakang dan kabin pengemudi. Duduk di dalam mobil berarti Anda bisa melihat semuanya secara utuh. Tidak ada tanda-tanda terjadi apa-apa di luar. Dia merasa sedikit terkejut dan bertanya pada Charlie. "Tuan Wade, mobil ini terlalu pribadi?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tempat yang ingin saya bawa Anda sangat rahasia. Tentu saja, Anda harus lebih berhati-hati. Tapi jangan khawatir, semua orang tahu bahwa kamu telah memasuki rumah klasik. Jadi aku tidak bisa terang-terangan menyakitimu, jadi kemanapun aku membawamu. Ikuti saja aku tanpa khawatir. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu kembali tanpa cedera." Kekhawatiran kecil di hati Steve lenyap seketika. Pada saat yang sama, dia berpura-pura sangat acuh tak acuh dan tertawa keras. "Saya tidak mengkhawatirkan Anda, Tuan Wade. Tolong bawa aku ke sana. Aku tidak akan mengawasi dimanapun." Kendaraan niaga keluar melalui pintu belakang. Dan ada jalan lain yang mengarah langsung ke jalan di belakang Classic Mansion. Jadi tidak ada pertemuan sama sekali dengan anak buah Steve. Kendaraan meninggalkan kota dan langsung menuju pinggiran kota terluar.
Karena masalah kebisingan dan bau, tempat-tempat seperti peternakan anjing ditempatkan pada jarak tertentu dari kawasan pemukiman untuk memastikan keamanan yang memadai. Peternakan anjing Orville diam-diam telah ditingkatkan sejak tahun lalu. Dan sekarang pada dasarnya telah ditingkatkan. Setelah peningkatan, area, fasilitas, keamanan, dan privasi peternakan anjing yang ditingkatkan telah ditingkatkan secara signifikan. Di antaranya yang terpenting adalah keselamatan. Di bagian bawah tanah, dalam kata-kata Orville, hukum tidak mengizinkan membesarkan Tyrannosaurus Rex. Jika tidak, bahkan jika 2 orang dibesarkan di sini, dunia luar tidak akan mengetahui berita apapun. Dalam perjalanan ke sini, mabuknya Steve sedikit mereda. Namun ketakutan di hatinya berbanding terbalik dengan kemabukannya. Semakin sedikit mabuknya dia, semakin dia merasa panik, bertanya-tanya kemana Charlie akan membawanya. Setelah merasa cemas sepanjang perjalanan, kendaraan akhirnya melambat. Steve dapat mendengar suara pintu listrik terbuka. Dari suara motor berjalan dan suara gesekan rendah. Dia tahu pintunya pasti besar dan berat. Yang membuat firasat buruknya semakin kuat. Begitu mobil memasuki gerbang, rasanya seperti menusuk rumah anjing. Dari area sekitar, terdengar gonggongan anjing satu persatu. Gonggongannya keras dan dalam, dan terdengar seperti jenis anjing besar. Hal ini membuat Steve semakin panik, berpikir dalam hati. Gerbang besi besar, anjing besar, dari mana Charlie membawaku? Saat dia memikirkannya, mobilnya berhenti. Segera, pintu geser listrik di kedua sisi terbuka. Dan pintu kedap suara pun hilang, dan gonggongan anjing langsung menjadi lebih keras. Steve segera melihat keluar dan menemukan bahwa dia berada di bawah gudang pabrik besar. Dikelilingi kandang besi dengan luas 2 hingga 3 meter persegi. Dan hampir semuanya adalah anjing petarung berukuran besar. Steve memang orang yang paham tentang anjing. Bagaimanapun, dialah yang paling suka memelihara anjing di dunia. Dia juga orang kaya raya dan mengenal semua jenis anjing dengan sangat baik. Jadi dia hanya melihat ke pintu di kedua sisi dan mengenalinya. Ada Mastiff Tibet, Pitbulls, Dogos, Tosa, Rottweiler. Dan berbagai jenis anjing terrier yang terlihat familiar namun tidak dapat dibedakan. Hal ini membuat Steve terlihat sedikit pucat karena ia menemukan bahwa anjing-anjing di sini, tanpa kecuali, adalah anjing ganas dengan kemampuan bertarung yang kuat. Banyak ras juga dilarang di Amerika Serikat. Jika begitu banyak anjing yang dilepaskan bersama-sama, maka akan ada 8 ekor Stallone. Dia juga tidak bisa mengalahkannya. Bab 6078. Saat ini, Charlie sudah keluar dari mobil terlebih dahulu dan melambai padanya di luar mobil. Ayo, Steve, kita sudah sampai. Steve berjalan dengan hati-hati, melihat sekeliling, dan bertanya pada Charlie dengan hati-hati. Wait, sebenarnya tempat apa ini? Charlie berkata kepada Orville yang turun dari mobil. Ayo Orville, perkenalkan dirimu pada Steve. Orville berkata sambil tersenyum, Tuan Rothschild, ini adalah peternakan anjing saya. Saya terutama membiarkan beberapa ras anjing yang lebih agresif. Sebelum saya bekerja dengan Master Wade, saya mengandalkan anjing-anjing yang dibesarkan di peternakan ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi adu anjing bawah tanah guna menghasilkan uang guna menghidupi keluarga saya. Kemudian, saya bekerja dengan Master Wade. Tujuan di sini pada dasarnya bukan lagi mencari keuntungan. Mendengar ini, Steve sedikit santai dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya Tuan Hong tulus memelihara begitu banyak anjing jika bukan untuk mencari keuntungan. Saya suka anjing. Tidak sebanyak itu, kata Orville dengan santai. Tujuan utama di sini adalah untuk menangani beberapa bali mata yang tidak patuh. Untuk menumbuhkan sifat berdarah dari anjing-anjing ini. Saya selalu memberi mereka makan daging mentah di sini, seperti yang Anda tahu. Anjing pada umumnya tidak pilih-pilih makanannya. Selama itu daging, apapun jenis dagingnya, ia akan memakannya. Steve hanya menghela nafas. Sebagai orang kedua di keluarga Rothschild, dia telah mengalami banyak hal berdarah. Tapi saat ini, dia berada di wilayah orang lain. Dan bahkan tidak ada pengawal di sekitarnya. Mendengar apa yang Orville katakan lagi, dia tentu saja ketakutan. Orville menjadi tertarik saat ini, menunjuk ke arah anjing-anjing ganas ini, dan berkata kepada Steve. Sudah kubilang, anjing-anjing ini sangat berguna.
Saat dia berkata, dia sengaja mendekati Steve dan berkata sambil tersenyum. Terkadang saya merasa cemas saat menonton film gangster. Saat orang-orang itu saling menangkap anak buah satu sama lain dan meminta informasi. Mereka terus memukuli mereka dengan tinju mereka. Sambil memukuli mereka, mereka bertanya, maukah Anda memberitahu saya? Jangan bilang padaku, metodenya terlalu sederhana. Faktanya, Anda hanya perlu memelihara beberapa anjing ini, membuat mereka kelaparan selama sehari, lalu menelanjangi pria itu untuk diinterogasi secara nak 3D. Letakkan ember besi di badan bagian atas, pakai helm sepeda motor, dan badan bagian bawah. Dia bahkan tidak mengenakan pakaian apapun dan dikurung bersama anjing-anjing ini. Selama dia tidak mengatakan yang sebenarnya, anjing-anjing itu akan menggigit semua bagian kaki dan selangkangannya. Tetapi mereka tidak akan mati untuk sementara waktu. Menurut Anda siapa yang bisa selamat dari metode ini? His. Steve mengencangkan selangkangannya karena ketakutan dan berkata dengan gugup. Ten Hong sangat pandai dalam hal itu. Charlie, yang berada di samping, melihat bahwa dia sudah sedikit bingung, jadi dia tersenyum dan berkata, Steve jangan takut. Aku membawamu ke sini terutama untuk berkunjung. Aku tidak akan mengancammu, jadi jangan khawatir. Steve menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan keluhan di dalam hatinya. Bisakah kamu memberitahuku lebih awal lain kali? Sfinkterku hampir rileks. Orvel di sampingnya terkekeh, menunjuk ke pabrik tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum. Ten Steve, lantai ini terutama untuk dilihat oleh orang luar. Itu menyenangkan. Faktanya, mereka semua ada di lantai bawah. Satu lantai di bawah? Steve menunjuk kakinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah masih ada lagi di bawah sini? Ya. Orvel mengangguk dan berkata. Semuanya baru dibangun di bawah. Charlie juga tersenyum dan berkata, ya, Steve. Level bawah lebih menyenangkan. Ayo pergi dan melihatnya bersama. Baiklah. Melihat Charlie tidak menyakitinya. Steve sangat takut sebelumnya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Charlie mengajaknya mengunjungi peternakan anjing. Selama tidak ada ancaman baginya, dia akan menyimpannya di dalam hatinya. Dan biarkan para tamu mengikutinya sesuka mereka. Jadi, di bawah kepemimpinan Orvel, sekelompok 4 orang berjalan menuju rumah di ujung gudang pabrik. Ayah dan anak Hogwarts yang tercela dan berbahaya telah lama tinggal di sini. Putranya Walter mengandalkan cuci darah untuk mempertahankan hidupnya karena gagal ginjal. Saat lelaki tua itu dipenjara, dia juga harus bertindak sebagai pengasuh putranya. Ayah dan anak ini bisa dibilang cukup menyedihkan. Saat pertama kali masuk, ayah dan anak tersebut masih berharap orang-orang dari Hogwarts atau bahkan keluarga Rothschild akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun setelah menunggu dan menunggu, senjata ajaib itu tidak datang dari langit. Sebaliknya, peternakan anjing Orvel menjadi lebih tersembunyi dan kuat seiring peningkatannya. Mereka perlahan-lahan menyerah pada fantasi yang tidak realistis ini dan hanya ingin bertahan hidup di sini. Saat ini, Walter baru saja menyelesaikan cuci darah dan terbaring lemah di ranjang rumah sakit, memakan bubur putih yang diberikan ayahnya. Jiro, tuan muda kedua dari keluarga Kobayashi yang bekerja di sini, sedang mendorong gerobak kecil dan bertanya. Hei, Tuan Hogwarts, tolong bawakan peralatan makan setelah Anda selesai makan. Ayah Walter yang sudah tua segera membawa peralatan makan itu ke pagar besi. Setelah Jiro datang, dia membuang peralatan makan tersebut ke tempat sampah plastik daur ulang. Saat Jiro hendak pergi, ayah Walter dengan cepat berkata, Ten Kobayashi, tunggu sebentar. Jiro bertanya padanya, apakah ada yang salah? Ayah Walter berkata dengan nada memohon, Tuan Kobayashi, besok adalah hari ulang tahun anakku, tidak? Tahukah Anda jika Anda bisa meminta Meneer memesankan kue untuknya? Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, tidak harus yang besar. Hanya kue mangkuk biasa. Dia sudah lama tidak makan kue. Walter di ranjang rumah sakit juga menatap Jiro penuh harap, berharap mendapat persetujuannya. Jiro terkekeh, untuk bali mata yang licik, kejam, dan jahat seperti Walter. Senang rasanya bisa hidup. Tapi dia masih ingin makan kue. Lebih mudah makan kotoran daripada ini. Ayah Walter berkata dengan ekspresi sangat malu. Ten Kobayashi, Walter, telah membayar harga atas perilaku salahnya.
Jadi jangan mempermalukan dia dengan serangan ini lagi. Jiro mengerutkan bibirnya, jika kamu tidak mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, bagaimana aku bisa melakukannya? Mempermalukan dia. Ayah Walter berdebat dengan wajah merah. Tapi bukankah kamu dikurung di sini karena kamu melakukan kesalahan? Terakhir kali Tuan Wade datang, dia tidak hanya memberimu bir, tapi dia juga mengizinkan orang lain menyiapkan zat untukmu seperti majalah. Anak saya hanya menginginkan cupcake seharga beberapa dolar untuk ulang tahunnya. Apakah ini terlalu berlebihan untuk diminta? Jiro mencibir, saya bisa mendapatkan bir dan majalah karena saya memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahan saya dan telah bekerja keras. Bagaimana denganmu? Apakah Anda sudah memberikan kontribusi? Bukan hanya tidak ada kontribusi. Putramu yang tidak berguna juga mengonsumsi peralatan dialisis dan obat-obatan. Tuan Wei telah memberimu wajah tanpa meminta biaya pengobatan. Dan kamu masih malu mau makan kue? Ayah Walter terdiam sesaat dan berkata, "Maaf, Tuan Kobayashi, anggap saja saya tidak mengatakan apapun tadi." Jiro mendengus dingin, jangan bicara omong kosong seperti ini lagi di masa depan. Katakan lagi. Setelah mengatakan ini, dia mulai pergi. Pada saat yang sama, Charlie, Steve, dan sekelompok 4 orang telah tiba di rumah yang tergeletak di tanah. Begitu mereka memasuki aula, sebuah jalan rahasia terbuka muncul di sisi ruangan di dekat dinding. Seluruh jalan rahasia dirancang dengan penutup atas yang dibalik secara elektrik. Penutup atas adalah ubin lantai yang sama seperti di dalam ruangan dan dapat disejajarkan sepenuhnya dengan celahnya. Ada juga sofa 3 dudukan dengan ukuran yang hampir sama dengan sarungnya. Selama ubin lantai tertutup, jika Anda memindahkan sofa ke atas, itu akan sangat tersembunyi. Mereka berempat sampai di tangga jalan rahasia. Orvel, yang memimpin, tidak terburu-buru untuk turun. Sebaliknya, dia berteriak. Jiro, Tuan Wade ada di sini. Cepat bersiap untuk menyambutnya. Jiro yang baru saja menatap dingin ayah Walter. Setelah mendengar ini, wajahnya penuh kegembiraan dan dia berteriak dengan keras. Tuan Wade, Tuan kelima, tunggu sebentar, Jiro akan datang.